Sejumlah roket hantam Bandara Baghdad dan Pangkalan Udara Amerika Serikat di Irak. Ketegangan masih saja terjadi di Irak. Terbaru sejumlah roket dikabarkan menghantam komplek Bandara Baghdad di ibu kota negara itu. Bahkan roket juga mencapai Pangkalan Udara Amerika Serikat yang masih satu komplek dengan bandara. Akibat gempuran roket tersebut, satu pesawat dikabarkan rusak parah. Kabar itu disampaikan sumber kepolisian Irak. Sumber itu tidak menyebutkan kerusakan lain maupun korban luka. Namun ia memastikan kalau pesawat yang rusak akibat hantaman rudal tersebut milik Iraqi Airways yang sudah tidak digunakan. Kantor Berita Nasional Irak mengutip otoritas penerbangan setempat melaporkan kalau tidak terjadi gangguan penerbangan akibat insiden tersebut. Pangkalan Udara Amerika Serikat Camp Victory berada di sekitar Bandara Sipil Baghdad juga tidak luput dari serangan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah pejabat Irak menuding kelompok Syiah yang berafiliasi dengan Iran sebagai dalang di balik serangan. Serangan dilatar belakangi sikap mereka menentang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan dan kerap menargetkan komplek tersebut dalam beberapa tahun belakangan. Tampung pasukan Amerika Serikat, pangkalan militer Irak dihantam roket. Sebuah roket Katyusha menghantam pangkalan militer Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad pada hari Rabu 5 Januari 2022. Hal itu diungkapkan sumber-sumber keamanan dan militer Irak. Sumber-sumber itu mengatakan bahwa tidak ada yang terluka dalam insiden itu. Sementara itu, sebuah pernyataan militer Irak mengatakan mereka menemukan sebuah peluncur roket dengan satu roket di distrik Al-Jihad di Baghdad Barat dekat bandara, seperti dilansir dari Al Arabiya. Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka memperkirakan ada peningkatan serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah. Hal itu sebagian karena peringatan pembunuhan Jenderal top Iran Qasem Soleimani. Meskipun tidak ada klaim tanggung jawab langsung atas serangan baru-baru ini, kelompok-kelompok milisi Irak yang bersekutu dengan Iran bersumpah untuk membalas kematian Soleimani dan komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis. Serangan pada hari Rabu adalah yang kedua minggu ini yang menargetkan pangkalan di dekat Bandara Internasional Baghdad. Sebelumnya, serangan dua pesawat tidak berawak berhasil digagalkan pada hari Senin. Dua drone bermuatan bahan peledak juga ditembak jatuh pada hari Selasa oleh pertahanan udara Irak ketika mereka mendekati pangkalan udara Ain al-Asad yang menampung pasukan Amerika Serikat di sebelah barat Baghdad. Soleimani terbunuh pada 3 Januari 2020 dalam serangan pesawat tidak berawak di dekat Bandara Baghdad yang diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump. Presiden Iran Ebrahim Raisi pada awal pekan ini mengatakan bahwa Trump harus diadili atas pembunuhan itu atau Teheran akan membalas dendam. Akhirnya semua terbongkar. Barat ketakutan. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak akui pengadilan Saddam Hussein cacat hukum. Pengadilan terhadap mendiang mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan rekan-rekan terdakwa lainnya memiliki banyak pelanggaran dan tidak sempurna. Hal itu diungkapkan Robert Ford, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak, kepada Sputnik jelang peringatan 15 tahun eksekusi Saddam Hussein. Persidangan itu sendiri pasti ada masalah, tidak ada pertanyaan, beberapa pengacara pembela dihabisi, itu mengerikan, ungkap Ford. Selama persidangan itu sendiri, kadang-kadang penuntut memperkenalkan bukti tanpa membiarkan pembela melihatnya terlebih dahulu sehingga pembela terkejut dengan bukti-bukti yang baru, kendang Ford seperti dilansir dari kantor berita Rusia.
Pada saat yang sama, menurut mantan duta besar Amerika Serikat itu, jaksa menemukan banyak dokumen yang ditandatangani oleh Saddam Hussein dan terdakwa lainnya yang secara langsung melibatkan mereka dalam tuduhan pembantaian dan juga penghabisan Dujail. Jadi benar-benar tidak ada pertanyaan bahwa Saddam dan rekan terdakwa bersalah atas kejahatan tersebut, tetapi prosesnya sendiri tentu saja tidak sempurna, kata Ford. Mantan pemimpin Irak Saddam Hussein dieksekusi mati pada 30 Desember 2006 pada malam sebelum dimulainya salah satu hari raya umat Islam yang paling penting, yaitu Idul Adha. Saddam Hussein berhasil menghindari penangkapan selama 6 bulan setelah Amerika Serikat menginvasi Irak dengan dalih mencari senjata pemusnah massal pada tahun 2003. Pada bulan Desember tahun lalu itu akhirnya ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit. Sidang pertama pengadilan khusus terhadapnya berlangsung pada bulan Juli 2004. Pengadilan memutuskan Saddam Hussein bersalah atas tuduhan tersebut dan menjatuhkan hukuman mati dengan digantung. Sementara itu, diberitakan sebelumnya putri tertua mendiang pemimpin Irak Saddam Hussein mengatakan mungkin saja dia berperan dalam politik di Irak. Segalanya mungkin, jawabnya saat ditanya oleh jurnalis Sohaib Chararir apakah dia berniat untuk memainkan peran yang lebih langsung dalam politik Irak. Ragad juga mengecam campur tangan Iran di wilayah tersebut, mencatat bahwa Iran telah melanggar Irak setelah tidak memiliki kekuatan. Mengingat tidak adanya otoritas Irak yang nyata dan sah, Iran menganggap negara bebas untuk mengambil, kata Ragad. Bagi Iran, Irak diperebutkan, mengingat tidak adanya otoritas negara yang nyata dan sah. Mereka menganggap negara bebas untuk diambil. Bagi mereka, keadaan berubah menjadi sasaran empuk di mana mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka, apapun cara yang mereka inginkan, tidak ada penghalang nyata. Pada bagian pertama dari wawancara multisai tersebut, Ragad mengatakan topik memecah belah Irak telah menjadi salah satu opsi di panggung politik. Ia menekankan bahwa setiap tahap memiliki persyaratannya sendiri, kecuali untuk membagi tanah air Irak. Dia juga menganggap bahwa masa pemerintahan ayahnya adalah masa-masa mulia bagi Irak, tetapi juga mengakui bahwa itu telah diperlakukan dengan kasar dalam kasus-kasus tertentu. Ketika presiden Anda adalah Saddam Hussein, Anda harus memilih antara kemakmuran dan juga kebebasan, katanya. Perempuan kelahiran tahun 1967 tersebut telah menjadi tokoh polarisasi di tanah airnya. Pada tahun 2018 lalu, pihak berwenang Irak menobatkan dia di urutan teratas dalam daftar paling dicari di negara itu.